Bolang dan iPhone 40 juta. Bolang adalah anak kota berusia 10 tahun yang tinggal di apartemen mewah bersama kedua orang tuanya, Hosom dan Teal. Ayahnya bekerja di bidang ekspor-impor barang mewah, sedangkan ibunya sibuk mengurus bisnis online. Mereka jarang berbicara dengan Bolang, tetapi mereka percaya bahwa memberikan barang-barang mahal adalah cara terbaik untuk membahagiakan anak mereka. Suatu hari, untuk merayakan ulang tahun Bolang yang ke-10, mereka membelikannya iPhone seharga 40 juta rupiah. Supaya kamu tidak merasa kesepian, kata ayahnya sambil menyerahkan kotak mewah itu, tanpa menyadari bahwa justru benda itulah yang akan membuat Bolang semakin terasing. Di sekolah, Bolang selalu menjadi yang terbodoh dan termalas di kelasnya. Ia sudah 3 kali tinggal kelas di SD yang sama, sehingga kini teman-teman sebayanya sudah jauh lebih maju darinya. Saat guru menerangkan pelajaran, Bolang lebih sering sibuk bermain game di iPhone barunya. Bolang, ulangi penjelasan ibu tadi, tegur Bu Rina, gurunya. Bolang hanya terdiam, karena ia bahkan tidak mendengar satu kata pun dari penjelasan tersebut. Teman-temannya tertawa, dan seseorang berbisik, dia pasti akan tinggal kelas lagi. Bolang pura-pura tidak peduli, lalu kembali menunduk menatap layarnya. Setiap malam, Bolang bermain gadget hingga larut. Ia menonton video, bermain game online, dan menjelajahi media sosial tanpa batasan. Kebiasaan itu membuatnya sering terlambat tidur, sehingga keesokan harinya ia selalu mengantuk di kelas. "Bolang, kamu tidur lagi?" seru Bu Rina saat melihatnya tertidur dengan kepala terkulai di meja. Ia terpaksa berdiri di depan kelas sebagai hukuman, tetapi itu tidak mengubah kebiasaannya. Bahkan di rumah, orang tuanya tidak pernah memarahinya karena mereka pun sibuk dengan gadget masing-masing. Bolang semakin kecanduan iPhone-nya. Ia bahkan membawa gadget itu ke kamar mandi dan memainkannya saat makan. "Tuan Bolang, makan dulu sebelum dingin," kata Latte, pembantu mereka. "Nanti," jawab Bolang tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Ia jarang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Saat Teal mencoba mengajaknya berbicara, Bolang hanya menjawab singkat, lalu kembali sibuk dengan gadgetnya. Di sekolah, tidak ada teman yang mau bermain dengannya. Ia selalu sibuk dengan ponselnya di waktu istirahat, sementara anak-anak lain bercanda dan bermain bola di lapangan. "Ayo main, Bolang," ajak seorang anak. "Nggak mau, males," jawabnya tanpa menatap mereka. Lama-kelamaan, teman-temannya pun malas mengajaknya bicara. Bolang merasa tidak dipedulikan, tetapi ia tetap memilih tenggelam dalam dunia digitalnya. Mata Bolang mulai sering terasa perih dan berair. Ia juga harus menyipitkan mata untuk membaca tulisan di papan tulis. Saat akhirnya diperiksa, dokter mengatakan bahwa ia mengalami rabun jauh akibat terlalu sering menatap layar gadget dalam jarak dekat. "Harus pakai kacamata, Nak," kata dokter. Bolang tidak terlalu peduli. Yang penting, ia masih bisa bermain game. Selain itu, tubuh Bolang semakin gemuk karena ia jarang bergerak. Ia lebih suka duduk atau berbaring dengan gadgetnya daripada bermain di luar. Ketika pelajaran olahraga, ia sering mengeluh lelah hanya setelah berlari sebentar. "Bolang, kamu harus lebih banyak bergerak," kata Pak Anton, guru olahraga. Tapi Bolang hanya mendengus dan memilih berjalan lambat saat anak-anak lain berlari dengan semangat. Suatu hari, Bolang tanpa sengaja membaca komentar kasar di media sosial yang ditujukan padanya. "Bocah bodoh, bisanya cuma main HP," tulis seseorang. Bolang merasa marah dan sakit hati, tetapi bukannya belajar dari kesalahan. Ia justru membalas dengan kata-kata yang lebih kasar. Tak lama kemudian, lebih banyak orang yang mulai mengejeknya. Ia menjadi korban cyberbullying, tetapi ia juga ikut menjadi pelaku dengan membalas hinaan-hinaan itu. Ketika ujian tiba, Bolang mencoba mencari jawaban di internet. Namun, jaringan sekolah dibatasi sehingga ia tidak bisa mencontek. Ia hanya bisa duduk diam, menatap soal-soal yang tampak seperti teka-teki asing baginya. Saat hasil ujian diumumkan, ia mendapat nilai terendah di kelas. "Seperti biasa," gumam seorang teman. Bolang hanya menatap iPhone-nya. Ia tahu, tak peduli seberapa buruk nilainya, orang tuanya tidak akan peduli selama ia tidak mengganggu mereka.
Suatu malam, listrik di apartemen mereka mati. Bolang panik karena tidak bisa mengisi daya ponselnya. Ia mendekati orang tuanya yang juga bingung karena tidak bisa mengakses internet. Untuk pertama kalinya, mereka duduk bersama tanpa gangguan gadget. Ayah, ibu, kenapa kita jarang bicara? Tanya Bolang lirih. Hosom dan Teal saling bertatapan, menyadari bahwa mereka telah mengabaikan anak satu-satunya. Mungkin sudah waktunya mereka memperbaiki hubungan yang hampir hancur karena kecanduan teknologi.